nomor 080686 PW 12 SK 01 10 2021. Pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan masa khidmah 2021-2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. 1. Mengesahkan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan masa khidmah 2021-2023 sebagaimana terlampir. 2 dan 3 dan seterusnya ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah 19 Oktober 2021 Masehi. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Ketua Haji Muhammad Syafiq Sauki LC ditandatangani, Sekretaris Haji Ahmad Ghufron Syirot STHI ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur nomor 0686 PW 12 Romawi SK 01 10 Romawi 2021. Susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan masa khidmah 2021-2023. Pengurus harian Ketua Umar Faruk AMD. Wakil Ketua Mu'alimur Rifki SH. Wakil Ketua Muhammad Khairus Sadat Askia. Wakil Ketua Mas Huda. Wakil Ketua Sukma Wahyu Utama. Sekretaris Abdurrahman SPDI. Wakil Sekretaris Ahmad Khairul Muttaqin SPD. Wakil Sekretaris Erfat. Wakil Sekretaris Taufikur Rahman. Wakil Sekretaris Rahmat Zainuri. Bendahara Fahmi Ilmawan SE. Dewan Penasehat Ketua Ustadz Syaihu. Sekretaris Ustadz Zamroni. Anggota M. Rofi'i Ahmad Aminur Rahman. Berikutnya kami mohon agak bergeser, Ketua Sekretaris Bendahara. Yang di depan Ketua Sekretaris Bendahara. Untuk yang Bugul Kidul agak bergeser ke utara. Berikutnya Surat Keputusan nomor 0687 PW 12 Romawi SK 01 10 Romawi 2021 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan masa khidmah 2021-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gading Rejo masa khidmah 2021-2023 sebagaimana terlampir. 2 dan 3 dan seterusnya ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah 19 Oktober 2021 Masehi. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Ketua Haji Muhammad Syafiq Sauki LC ditandatangani, Sekretaris Haji Ahmad Ghufron Syirot STHI ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur nomor 0687 PW 12 Romawi SK 01 10 Romawi 2021. Susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gading Rejo Kota Pasuruan masa khidmah
2021-2023. Pengurus harian, Ketua Hendra Vivit A, SE. Silakan. Wakil Ketua Amin Firdaus KW, SPT. Wakil Ketua Ahmad Marta Afandi, SE. Wakil Ketua Umar Faruk, SPD. Wakil Ketua Khairul Anam. Wakil Ketua Afif Muhammad Hilmi, SPD. Wakil Ketua M. Saiful Huda. Sekretaris Muhammad Syaifuddin, MPD. Wakil Sekretaris Ahmad Yahya. Wakil Sekretaris Sodikin, SPD. Wakil Sekretaris M. Mu'ad, SPD. Wakil Sekretaris Khairuddin. Wakil Sekretaris M. Fikri Najih. Wakil Sekretaris Adi Mardianto. Bendahara M. Idam Khalid, MN. Wakil Bendahara Khairul Anwar, SPD. Wakil Bendahara Ainul Yakin. Dewan Penasehat Ketua Ustadz Rafid Romadoni, MPD. Sekretaris Haniful Khairi, MPD. Anggota Sulaiman. Berikutnya kami bacakan SK nomor 0688/PW 12 Romawi /SK 01/10/2021 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, masa khidmah 2021-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Purworejo masa khidmah 2021-2023 sebagaimana terlampir. Ketua Muhammad Fatoni. Mohon izin untuk yang bendahara bergabung di belakangnya ketua sama sekretaris. Mohon izin yang bendahara bergabung. Siap. Kami ulangi. Ketua Muhammad Fatoni. Wakil Ketua 1 Suyanto. Wakil Ketua 2 Sofyan Mawardi. Wakil Ketua 3 Ahmad Rafiq. Sekretaris M. Nuruddin. Wakil Sekretaris 1 Muhammad Sofyan Rifai. Wakil Sekretaris 2 Saifuddin. Wakil Sekretaris 3 Ahmad Nurul Aini. Bendahara Muhammad Ibnu Imad. Wakil Bendahara 1 M. Aldi Nur Abbiyu. Wakil Bendahara 2 Taufik. Dewan Penasehat Ketua Rois Syuriah MWCNU Purworejo. Wakil Ketua Tanfidiyah MWCNU Purworejo. Sekretaris Ahmad Saihu Abidi. Anggota Muhammad Min Wahyudi. Demikian pembacaan SK pengesahan susunan pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor sekota Pasuruan masa khidmah 2021-2023. Untuk selanjutnya kami berikan kepada pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur untuk dibacakan naskah janji pengurus kepada para pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor sekota Pasuruan. Kepada yang terhormat Habib Mahdi Al-Hirid disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Khatib Suriah PCNU dan yang terhormat Ketua PC GP Ansor Kabupaten Kota Pasuruan serta para undangan dan sahabat-sahabat yang akan saya baiat. Sahabat-sahabat, sebelum saya baiat, saya bertanya kepada sahabat-sahabat, apakah sahabat-sahabat siap untuk berkhidmah di Ansor? Sekali lagi, apakah sahabat-sahabat siap? Akan saya bacakan naskah janji, baiat, sahabat tirukan dan diilhami dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Indonesia sya'ban wa watana wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyatan waqtiqadan wa bil ansari harakatan wa kafahan. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, sebagai pengurus gerakan pemuda Ansor, saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan gerakan pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ideologi Pancasila dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan sebagai pengurus pimpinan gerakan pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan sebagai pengurus pimpinan gerakan pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita gerakan pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan sebagai pengurus pimpinan gerakan pemuda Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma ansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man bagha alaina ya dal jalali wal ikram. Al-Fatihah.
Selamat sahabat, semoga khidmah panjenengan di Ansor lancar, berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Mahdi disampaikan terima kasih, sahabat-sahabat masih tetap berada di situ. Selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor dan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pasuruan. Dan juga akan diberikan ucapan selamat oleh Ketua MWC NU Gading Rejo, Ustadz Rafid yang hadir di tengah-tengah kita, Ketua MWC NU Panggung Rejo, Ustadz Muniri yang hadir di tengah-tengah kita. Kepada beliau semuanya disilahkan untuk yang diberi ucapan selamat yang ada di jajaran Ketua dan Sekretaris. Terima kasih. Terima kasih. Sebagaimana kebiasaan kita sebagai sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor menunjukkan dan mengedepankan akhlakul karimah. Oleh karena itu, untuk kami persilakan untuk bisa menuju tempat kursi yang disediakan, diawali dari pimpinan anak cabang Purworejo. Kami persilakan. Kemudian dari pimpinan anak cabang Gading Rejo. Dilanjutkan pimpinan anak cabang Bogor Kidul. Dan dilanjutkan pimpinan anak cabang Panggung Rejo. Sahabat-sahabat, kita kasih aplaus yang meriah untuk kegiatan kita bersama. Alhamdulillah kita bersama-sama, baik yang hadir secara langsung maupun yang menyaksikan secara virtual, baik melalui Zoom meeting maupun live YouTube secara streaming, kita semua telah menyaksikan bersama-sama pembacaan naskah janji pengurus para pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor sekota Pasuruan. Harapan kita bersama sebagai warga Nahdlatul Ulama, semoga jalan kesuksesannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang kami hormati, untuk acara berikutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Pasuruan, kepada beliau sahabat Abdul Mukti Hifdi SST, atau yang lebih kita akrab dengan Gus Didit. Kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Roy Surya, PCNU Kota Pasuruan. Yang saya hormati Hatib Surya, PCNU Gus Mudir Zuri. Yang saya hormati Sekretaris PCNU Kota Pasuruan Haji Basori Alwi. Yang saya hormati jajaran MWC yang hadir, ada Ustadz Rafid sama Ustadz Muniri. Yang saya hormati jajaran
pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur yang dihadiri oleh Habib Mahdi Al-Khairij. Yang saya hormati jajaran senior, ada sahabat Rizal, ada sahabat Afifi, wonten sinten malih senior. Yang saya hormati pimpinan cabang Ansor Kota Pasuruan, yang saya hormati seluruh ketua dan jajaran pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor. Pantun yang sering saya dengar ketika pelantikan yaitu manuk belantik cucuke abang dhisik ojo biru. Manuk belantik cucuke abang. Mari dilantik kudu berkembang. Bukan manuk belantik cucuke biru, mari dilantik langsung turu. Nggih. Tapi alhamdulillah sebenarnya PAC yang dilantik hari ini bukan PAC yang cucuke biru, turu. Nggih. Kenapa seperti itu sahabat-sahabat? Karena sebenarnya PAC ini sudah ingin bergerak dari kemarin-kemarin. Pengen bikin PKD dari PAC Gading, dari PAC, lanjut PAC Purworejo Insya Allah, lanjut PAC Panggung atau Bugul. Setiap bulannya akan kami kawal terus untuk melakukan pengkaderan. Tapi gini wow. Sanes manuk belantik cucuke biru, tapi cucuke abang, gak saking bantere abang iki mang lali nek durung dilantik gitu loh. Ya alhamdulillah, masya Allah, sahabat SC meskipun banyak ada kekurangan, tapi saya apresiasi betul untuk sahabat SC yang menyukseskan acara ini. Alhamdulillah, Pak Sekjen, Habib Mahdi, ini sahabat-sahabat ini baru rapat malam Ahad kemarin. Dan terlaksananya acara ini cuma berlangsung berapa? 3 hari, tapi bisa bikin acara seperti ini. Masya Allah, saya salut. Saya berikan apresiasi betul gitu. Alhamdulillah, meskipun bannernya saya lihat kurang besar, ya, setidaknya tidak ada proposal yang terbang. Ini luar biasa sekali. Untuk yang terakhir, yang ingin saya pesankan buat semua sahabat-sahabat PAC yang ada di Kota Pasuruan ini, sinergitas tanpa batas kepada PC, Ansor, kami tunggu, kami selalu terbuka untuk PAC yang ingin melakukan kegiatan apapun, insya Allah semampu kami akan berikan dukungan itu semaksimal mungkin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan selaku Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kota Pasuruan. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Gus Didit, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pasuruan, yang sebentar lagi akan sama untuk mengadakan pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pasuruan. Semoga dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang kami hormati, untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Habib Mahdi Al-Khairij. Kepada beliau disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Rais Suriah PCNU Kota Pasuruan Kiai Haji Halim Mas'ud, Khatib Suriah PCNU Kiai Haji Munzir Tuhri, Ketua PCNU Gus Ama yang sedang menjalankan perjalanan ke Syria. Mudah-mudahan beliau sehat, dilancarkan semua kegiatan-kegiatannya dan bermanfaat. Amin.
dan yang saya hormati Sekretaris PCNU Ustadz Basori Alwi, dan yang hadir Ketua MWC NU di Kota Pasuruan yang hadir dalam pelantikan PAC se-Kota Pasuruan, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, Ketua PC Kota Pasuruan Gus Didit, itu nama lapangannya ya, Gus Didit. Ya, memang harus keren. Ketua Ansor ini harus punya nama yang keren. Kalau perlu Gus Jackson gitu, Gus Michael. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya berdiri lagi di sini, di Kota Pasuruan, di ruangan PCNU Kota Pasuruan, berdiri di podium di sini lagi, memakai baju kebesaran jas alma mater ini, melihat sahabat-sahabat yang sedang dilantik tadi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat setelah dilantik bisa berlari cepat, bisa menjalankan roda organisasi ini. Karena Ansor ini sahabat-sahabat, saya itu di pimpinan wilayah itu, ketua wilayah Gus Syafiq itu selalu memberikan perintah kepada jajaran pengurusnya, PW di kepengurusan saya harus hadir di pelantikannya PAC. Alhamdulillah kita semua di pengurus pimpinan wilayah sampai saat ini kita selalu menghadiri, bukan cuma di pelantikan PAC, tapi bukan cuma di pelantikan PC, tapi pelantikan PAC. Itu karena janji ketua BW. Sahabat-sahabat, di Ansor, apalagi di Kota Pasuruan, ini Kota Pasuruan ini baru lahir lagi Ansornya, reborn katanya, reborn. Jadi ada kemarin kader-kader Ansor Kota Pasuruan luar biasa. Mudah-mudahan nanti mencetak kader lagi yang sangat luar biasa. Karena di Ansor ini adalah anak pertamanya NU. Anak pertamanya NU. Jadi tanggung jawabnya itu sangat luar biasa. Kalau anak pertama biologis, jadi anak pertama laki, anak pertama perempuan, anak pertama laki-laki, apalagi laki-laki itu warisannya luar biasa, warisan harta. Tapi kalau di Ansor panjenengan punya warisan di NU, tapi warisan itu adalah warisan tanggung jawab. Warisan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Sampai Ansor itu tidak ada kata NU-nya, sahabat. Saya cari sudah. Ada kata Ansor di belakangnya, ada NU-nya, tidak ada. Ansor ya Ansor. Tapi kalau muslimat ada NU-nya. Fatayat ada NU-nya. Lazisnu. Ma'arif NU. Apalagi? Ibnu, IPPNU, semua ada NU-nya. Pagar Musa ada NU-nya. Tapi kalau Ansor itu tidak ada NU-nya. Karena apa, sahabat? Karena pendiri Ansor ini tahu bahwa kalau sudah masuk Ansor itu tidak mungkin goyang, yang ideologi asli sunnah wal jamaahnya tidak mungkin goyang. Makanya tidak kasih NU. Coba yang muslimat, yang fatayat. Ada muslimat NU, tapi kalau nikah sama orang selain NU sudah selesai. Tinggal muslimatnya saja, NU-nya sudah enggak ada. Fatayat apalagi? Pacaran sama pacaran. Fatayat ini sekarang fatayat mambu balsam semua ya. Kalau sudah menikah sama suami yang tidak NU, ya sudah selesai, tidak ada NU-nya. Hanya Ansor yang akan meng-NU-kan fatayat. Fatayat yang tidak NU. Itu yang pertama, sahabat. Yang kedua, Ansor ini organisasi laki-laki. Organisasi laki-laki. Jangan kelemer-kelemer. Jadi kalau misalnya Ansor seperti di Pasuruan ini, organisasi laki-laki pemuda, itu tanda kutip pemuda. Jadi harus
still, karena tugas Ansor itu adalah mengenalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan pemuda, apalagi di Kota Pasuruan. Jangan sampai ada ya sekelompok seperti PAM dan lain sebagainya itu tertarik dengan golongan lain gara-gara lebih style, lebih gaya, lebih keren. Jadi saya rasa yang harus sarukan itu hanya ketua PCNU saja. Kalau Ansor itu tidak boleh batian. Harus style, harus keren, rambutnya harus dipotong. Tadi saya mau kesini potong rambut dulu. Jadi ketika sudah keluar dari PCNU, keluar pakai baju jas Ansor, pemuda-pemuda yang di luar yang non Ansor itu akan tertarik dengan Ansor, karena Ansor ini harus milenial sekarang, beda zamannya sekarang. Nah ini apa namanya yang bagian cyber itu harus lebih siap lagi, karena sekarang ini ada ini, saya ngomong sekarang ini didengarkan oleh Gus Ahmad di Syria. Jadi saya ini mohon maaf ya. Jadi ini saya memberikan sedikit semprotan kepada sahabat-sahabat. Jadi Ansor itu kalau memang panjenengan tidak ada sedikit keganjelan, ya, ada sedikit ketidakcocokan satu sama lain atau ke ketua PAC-nya atau ketua PC-nya, datangi, ajak diskusi, itu laki-laki namanya. Tapi setelah diskusi, datangi, ajak diskusi, antem-anteman di dalam tidak apa-apa, tapi keluarnya harus kumpul. Selesai di situ, ada salah satu solusi, berangkat bersama-sama. Itu namanya pemuda. Jangan sampai membocorkan kapal yang sedang utuh. Itu tidak boleh, sahabat-sahabat. Karena Ansor ini sampai cari sudah ya, ini lagi, sampai cari sudah. Mana ada mas organisasi yang pertama kali katanya langsung darah dan nyawa? Dalam Indonesia Rayanya, Indonesia tanah airku. Tapi kalau Ansor sampai mas Ansor darah dan nyawa, waduh, langsung darah dan nyawa. Tapi panjenengan harus kompak. Pemuda itu harus mengandung darah dan harus mengandung nyawa. Ansor wajib hukumnya mengandung darah dan mengandung nyawa, karena Ansor adalah pemuda NU. Paham gitu? Sahabat-sahabat, halo. Nah, jadi panjenengan kalau misalnya mempunyai unek-unek langsung omongkan, jangan pakai bicara belakang-belakang. Hadap sama ketua PAC-nya, menghadap sama ketua PC-nya. Ketua, saya pengennya begini. Selesai, kompak lagi. Itu baru namanya pemuda. Jadi sahabat-sahabat, organisasi di Ansor, hukumnya wajib itu adalah kompak. Bagi saya, kalau sudah kompak, organisasi berjalan tidak berjalan, tapi kalau sudah kompak di dalam, insya Allah itu organisasinya sukses. Karena kalau sudah kompak bersatu, tidak akan dikalahkan. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua. Kalau sudah bersatu satu barisan di komandonya ketua PAC, di komandonya ketua PC, insya Allah Ansor Kota Pasuruan akan maju. Sekali lagi sahabat-sahabat, pemuda GP Ansor Kota Pasuruan mempunyai PR besar. Yang pertama, mengenalkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan pemuda dengan cara Ansor. Bagaimana caranya? Panjenengan yang punya cara, panjenengan yang punya gagasan, panjenengan yang punya program kerja, monggo dijalankan semuanya dengan cara yang keren, yang milenial. Biar sudah yang pakai batik, yang pakai sarung,
sudah cukup kiai-kiainya. Jangan kalau panjenengan pakai sarung juga, pakai batik ya rebutan berkat sampai kiai ini. Jadi sudah ansor ya sudah pakai celana yang keren. Jadi kalau misalnya tidak punya celana langsung ke ketua PC-nya. Ukur perut, lingkar perutnya sudah, minta ke ketua PC-nya sudah. Saya tidak ikut-ikut, Gus. Jadi itu sahabat-sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti lebih dalamnya lagi saya akan bicara di forum-forum yang tidak virtual. Karena kalau virtual ini aduh berbahaya sekali ini. Saya itu mau berbicara gaguk-gaguk soalnya. Yang mau berbicara kanan kiri itu karena bisa keluar nanti. Sudah banyak kejadian seperti Gus Ketum. Beliau itu berbicara di dalam forum yang isinya sesama di dalam forum RMI ya waktu itu, tapi ada yang merekam kena sudah. Nah, ini saya agak rotok derdek dikit, apalagi suasananya walaupun ada AC-nya PCNU ini, tapi rasanya agak rotok gak NU Didi, soalnya gak iso ngerokok. Jadi ya ngapunten ya, karena saya dulu pernah ditegur sama salah seseorang guru sekaligus orang tua, kamu ngerokok ya? Iya ngerokok. Orang wali itu gak ada yang ngerokok. Saya langsung bilang, Mbah Holil itu merokok. Jadi saya rasa mungkin ada pengecualian nanti ini. Karena setiap acara ansor itu seharusnya ada asbabnya, itu nggak ada asbabnya ini. Waduh. Ini ketua PC-nya, ketua ansornya ini perlu dibisiki ya. Ketua Dharma Wanita di ruangannya, saya itu pergi bertamu ke ruangannya Gus Irsyad. Gus Irsyad punya ruangan 2, yang satu nggak bisa merokok di situ. Ya saya bawa rokok ya langsung ngerokok. Akhirnya sama Gus Irsyad bawa korek sapak rokok manewib. Jadi saya ya itu cuma guyonan sih. Ya terakhir sahabat-sahabat, untuk seluruh kader PAC sekota Pasuruan, saya tekankan harus kompak, maju tidak maju organisasinya wajib kompak dan wajib maju. Karena bagi saya ketika organisasi itu maju, itu organisasi artinya sukses. Ketika organisasi itu kompak, artinya sukses organisasi itu. Jadi kata kuncinya, ikut organisasi harus kompak. Wajib hukumnya kompak. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Habib Mahdi Al-Harid dari pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Kiai dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya yakni amanat dari Rois PCNU Kota Pasuruan kepada panjenenganipun Kiai Haji Abdul Halim Mas'ud, disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan, Khatib Surya Kiai Haji Mundir Tuhri, Sekretaris PCNU, Wakil Sekretaris,
Sekretaris PCNO Bapak Haji Basori Alwi, Pak Rijal itu Ansor apa NU sekarang? Semua jajaran MWC yang hadir. Tidak lupa kepada pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Al-Habib Hadi Al-Khirid, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Gus Didit, lebih akrab dipanggil Gus Didit, itu aja gak repot-repot. Semua pengurus PAC yang baru dilantik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang selalu dianugerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah kita semuanya dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita bagian daripada ikhtiar amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para tabiin, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Para hadirin yang saya hormati, kita lihat dalam pertama yang saya sampaikan, selamat atas dilantiknya semua pengurus PAC Ansor. Tentu harapan kita setelah dilantik, biasanya Ustadz Munir ini selalu membuat gladek itu. Mari dilantik ojo turuan begitu ya. Ya mudah-mudahan ini pengurus baru, semangat baru, dengan visi dan misi yang baru, tentu masih dalam koridor dan dalam semangat visi dan misi PJN Gerakan Pemuda Ansor Cabang Kota Pasuruan. Perlu saya sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah suatu organisasi yang mendeklarasikan dengan nama yang unik. Namanya sudah unik, yaitu Kebangkitan Para Ulama. Itu nama bukan sekedar nama, tetapi nama yang punya konsekuensi yang besar. Kita lihat sebelum Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan yushiku ayyahdhura rasul rabbi. Hampir saja ini mendekati utusan Tuhanku itu akan datang kepadaku. Maksudnya adalah kematian. Maka akhirnya Rasulullah berpesan, maka aku tinggalkan dua hal yang kamu apabila berpegang pada dua hal ini, maka dalam kondisi apapun, perkembangan zaman dengan teknologi apapun, kamu mesti selamat dengan konstruksi hidup yang sesuai dengan Al-Quran, di mana Al-Quran memesankan kepada kita hendaklah apapun nikmat yang kita terima dari Allah itu adalah harus kita gunakan untuk berinvestasi untuk kepentingan akhirat, kan begitu dalam Al-Quran. Ayatnya itu apa ya? Ayatnya itu ada yang tahu? Ayat yang tentang konstruksi kehidupan manusia. Hendaklah semua potensi itu digunakan untuk berinvestasi di akhirat. Lanjutan ayatnya itu walatan sanasi bagan dunia. Ada yang ingat ya? Lanjutan ayat itu walatan sanasi baga minat dunia wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima ataqallahu
ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sebenarnya ini kan konstruksi kehidupan. Di dalam surat Al-Fajr Allah itu kan bercerita tentang keberhasilan teknologi yang pernah dikembangkan oleh umat masa lalu, ya. Wal fajri wal layalin asyr wasyafi'i wal watr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Lantas di situ alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada kaum Ad? Iram dzatil imad, kaum Iram, ya, yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mampu membuat bangunan konstruksi sebuah kawasan kota yang mana konstruksi kawasan kota itu bangunan-bangunannya tidak pernah dibuat oleh manusia. Lam yukhlaq misluha fil bilad. Mungkin misluha fil bilad sampai hari kiamat tidak tercapai seperti itu. Kenapa? Kalau kita lihat di Madainus Sholeh di Saudi Arabia itu ada Madain Sholeh, ada satu kawasan yang di situ tanahnya sudah dimurkai oleh Allah sehingga siapapun yang lewat daerah situ itu tidak boleh berlama-lama, harus bersegera pergi. Itu kawasan pegunungan yang dirubah menjadi istana. Kalau sekarang merubah kawasan pegunungan menjadi istana, menjadi perhotelan, itu kan dengan dirubuhkan tanahnya, dengan diratakan dengan bulldozer. Kalau itu tidak. Jadi gunung yang terbuat dari batu itu dipahat dengan alat seadanya, lantas terbentuklah sebuah istana yang sekian tingkat. Hebatnya lagi, kalau sekarang orang itu kagum awal-awal dibangunnya bandara internasional di Singapura, orang kagum dengan teknologi menggunakan pencahayaan matahari, sehingga pada siang hari itu di bandara Singapura itu kan tidak menggunakan listrik di siang hari itu, karena pantulan cahaya matahari itu kan bisa menyinari ruang-ruang yang ada di bandara itu. Itu orang kagumnya seperti itu. Padahal itu di kaum Iram yang disebut dalam Al-Quran itu sudah mencapai itu. Jadi istana sebesar itu dengan model pengaturan pencahayaan matahari sehingga ruangan-ruangan yang dalam istana itu semuanya tersinari oleh sinar matahari. Otomatis kalau malam menggunakan lampu. Artinya capaian seperti itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena konstruksi hidup mereka itu salah. Mestinya konstruksi hidupnya itu adalah wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya kehidupan manusia ini harus berpikir tentang kehidupan akhirat, karena akhirat itu adalah kekal. Karena itu adalah konsep Al-Quran. Kan tidak bisa kita akan lepas dari itu. Tetapi Rasulullah SAW itu kan Nabi akhir zaman yang masanya tidak terikat dengan tahun sampai hari kiamat. Maka syariatnya Nabi itu otomatis harus mampu sebagai guidance, sebagai penuntun, ya, sebagai panutan, sebagai penuntun kehidupan manusia dalam segala zaman apapun dengan perkembangan teknologinya. Dengan konsep apa? Yaitu setiap perkembangan teknologi apapun jangan lupa itu untuk berinvestasi bagaimana untuk kebaikan manusia. Makanya konsepnya adalah khairun nas anfa'uhum linas. Sehingga apapun yang kita terima, ilmu, kekuasaan dan sebagainya, saat kita ketemu dengan orang, pikiran kita adalah bagaimana saya memberi manfaat kepada orang ini. Bukan bagaimana saya
menerima manfaat dari orang itu. Itu konsep kehidupan Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Nah, untuk menyelami kehidupan, maka Rasulullah berpesan kepada kita dua hal itu. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah itroti ahli baiti, gitu ya. Kalau itroti ahli baiti ya Habib Mahdi ini harus kita pegang sama-sama. Gitu. Jangan sampai lepas ya Habib Mahdi, jangan boleh pulang biar jadi kunci selamat gitu. Tapi ada riwayat yang lain adalah sunnati. Ya, sudah saya akan membahas sunnati aja ya. Karena memang ada dua riwayat. Kalau berbicara sunnati, maka sunnah-sunnah Nabi dan Al-Quran itu akan bisa menerjemahkan, akan bisa menjawab problematika kehidupan saat orang itu memang memahami Al-Quran dan hadis itu. Kenapa hadis harus disandingkan dengan Al-Quran? Karena yang punya SIM untuk menerjemahkan dan menafsiri Al-Quran itu hanya Rasulullah. Selainnya tidak boleh. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ini saya agak serius ya, karena memang ini kader-kader Nahdlatul Ulama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan kepadamu al-dzikra, Al-Quran sebagai pengingat. Untuk apa? Tugasnya hanya satu, Nabi. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau menjelaskan. Menjelaskan dengan apa? Dengan lisan. Menjelaskan dengan apa? Dengan hal, dengan perilaku. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Untuk siapa uswah hasanah? Liman kana yarjullah, terus diteruskan wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir ini kalau dengan ayat yang tadi wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, maka pas. Orang itu akan mengikuti uswah Nabi kalau hidupnya memang konstruksinya dia mencari hidup yang aman, hidup yang mulia di akhirat. Itu baru menjadi bisa menguswahi Kanjeng Nabi. Kalau tidak, tidak. Makanya konstruksi hidup itu harus dibangun dulu. Saya ini sedang di mana, sedang mau kemana. Guidance-nya siapa? Makanya bagaimana ya? Saya ingin hidup itu sesuai dengan keinginan Allah. Ya sudah, mengikuti Rasulullah. Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah. Rasulullah menyampaikan kepada kita yang mewarisi Rasulullah itu adalah bukan keluarga Rasulullah. Yang mewarisi Rasulullah adalah para ulama. Ya, oleh karena itu, maka ulama lah sebagai penyambung lidah Rasulullah untuk hari ini, untuk zaman sekarang. Maka kalau kita sudah berikrar, kalau kita sudah mendeklarasikan diri bergabung dengan Nahdlatul Ulama, meskipun pada segmen pemuda, mesti kita harus tahu, kita harus sadar bahwa saya sedang mengibarkan bendera ulama. Makanya pesan yang pertama yang saya sampaikan, kalimat saya sedang mengibarkan bendera ulama itu harus melekat pada pikiran dan hati kita. Kenapa? Karena tindak tanduk kita di masyarakat harus mewakili itu. Jangan pengurus Ansor malah menjadi jeragan togel, itu kan ya tidak pas ya. Ora wangon gitu. Iya. Sehingga apa? Kalau kalian menyadari bahwa saya sedang mengibarkan bendera ulama, maka tindak tanduk kalian harus menginspirasi masyarakat. Oh, pemuda ideal yang dibimbing ulama adalah modelnya seperti ini. Artinya apa? Dia bukan pengangguran. Dia pemuda yang kreatif, dia pemuda yang aktif, dia pemuda yang mengenal dengan lingkungannya, dia pemuda yang terpanggil untuk membangun lingkungannya, dia pemuda yang bisa dijadikan panutan oleh pemuda-pemuda yang lain. Kalau kita sadar bahwa
kita ini sedang membawa bendera Nahdlatul Ulama, bendera ulama, maka tentu saat kita memakai jas kebesaran seperti itu, kita itu kan sedang dipotret oleh masyarakat. Artinya tindak tanduk kita selalu dialamatkan, oh itu adalah perilaku Nahdlatul Ulama. Ini yang harus melekat pada diri kita. Satu itu. Nomor dua, tentu perkembangan zaman yang seperti ini kita tahu Nabi menyampaikan ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Tidaklah ada hari datang di kemudiannya, hari ini, hari esok, maka hari esok itu mesti kualitas keberagamaannya itu lebih jelek dari komunitas, dari jumlah, bukan person maksud saya, ya. Itu mesti jelek. Dalam arti apa? Ya, keterpanggilan dan keperpihakan terhadap nilai-nilai agama itu mesti lebih jelek. Tapi kalau teknologi, kalau persoalan ekonomi mesti lebih maju. Kita tahu bagaimana zaman Rasulullah tidak ada minyak, hari ini sudah ada minyak dan lain sebagainya. Itu bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang juga ditulis oleh Mbah Hashim di kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa di antara sekian dekatnya hari kiamat itu adalah seseorang yang memperjuangkan agama, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan akhlak mulia, memperjuangkan nilai-nilai luhur, memperjuangkan kejujuran. Itu kalqabid alal jamr, seperti orang yang berpegang pada api. Artinya apa? Api kalau dipegang mesti panas, konsekuensinya luar biasa, tapi kalau dilepas api ini akan mati. Bayangkan jenengan yang tahu nilai-nilai agama dan sebagainya dipraktekkan dalam dunia kerja jenengan aja mesti berseberangan dengan sistem dan lain sebagainya. Ini realitas yang ada. Makanya yang kedua, untuk menjawab tantangan di mana kita tahu di Indonesia ini adalah bonus, ada bonus demografi yang sering disampaikan oleh Gus Sama, kan begitu, bahwa pemuda itu lebih banyak. Otomatis sebetulnya garda terdepan untuk perjuangan Nahdlatul Ulama ke depan adalah dipegang oleh pemuda-pemuda. Makanya yang kedua saya pesankan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam takuna la ibaran lidati. Kehidupan seorang pemuda akan dianggap hidup. Kalau dianggap hidup berarti dia akan punya prestasi. Kalau dia dianggap hidup berarti dia akan punya wibawa. Kalau dia dianggap hidup itu berarti akan menjadi penentu di komunitasnya karena hidup. Lek wong mati kan gak. Ya. Meskipun jenderal es mati ya wis. Kalau sing ngawal dan lain sebagainya, apalagi komandan Banser tambah kalau. Ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata. Kehidupan pemuda itu akan bernilai. Dia akan menjadi penentu masa depan. Kapan itu? Wallahi kata Imam Syafi'i, bil ilmi, harus dengan ilmu. Tentu ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam bagaimana Anda menjadi pemenang di dalam percaturan kehidupan ini. Ilmu bisnis, ilmu ekonomi, ilmu teknologi. Kalau sekarang ini harus ada cyber dan lain sebagainya, itu kan bagian daripada ilmu. Maka bagaimana para pemuda-pemuda di Ansor, pengurus-pengurus itu selalu update dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Selalu update dengan ilmu-ilmu. Tentu ilmu agama, karena jenengan sudah mengibarkan sebagai penyambung lidah dan sebagai generasi yang siap untuk menduduki Nahdlatul Ulama,
maka tentu ilmu agama harus paham. Mosok sholat qobliyah mbek ba'diyah gak ngerti itu kan menen ya tapi yo kan tidak boleh ya. Ya hal-hal yang masih ringan-ringan itu kudu ngerti kabeh. Nanti kalau ada ziarah muassis besok ini ya, paling enggak toto corone sholatin musafir itu ya kudu ngerti paling tidak. Iya toh. Nanti satu ketika kalau kalian diajak pemuda-pemuda entah Karang Taruna entah apa gitu ya. Terus si kowe arek Ansor kowe kok ngimami. Waduh yo apa cara ngimami? Lah kan gak pantes toh ya. Jare Ansor tapi gak iso ngimami. Lah kan ya gak wangon ya toh. Gak wangon. Ilmu apa? Makanya upgrade terhadap ilmu-ilmu itu harus dan tidak boleh merasa kenyang dengan ilmu. Tidak boleh merasa kenyang dengan ilmu apapun. Berikutnya, wattaqo, ketakwaan, akhlak. Maka di saat dua hal ini dipegang oleh pemuda Ansor, maka dia akan menjadi penentu masa depan bangsa. Di dalam yakuna, bila mana tidak ada lak ibarat jadi, maka tidak ada nilainya, meskipun baunya seperti busa. Makanya yang ketiga, saya pesankan kepada kalian yang sering ngopi dan sering mayoran, ini perlu. Perlu apa ini? Perlu biaya. Gahwa itu perlu. Gahwa itu perlu. Kenapa? Ya lek sono gawa kan ono dekhone. Lek wis ono gawa mek dekhon ngomong itu kok ganyeng ya toh. Persoalan-persoalan yang rumit selesai di situ. Iya toh. Makanya tadi itu harus kompak dan sebagainya. Yo kuncinya itu ngopi, ambil mayoran. Makanya kemarin saya secara empat mata, arba'atu uyun begini. Saya dengan Gus Didit saya katakan, sing sering ngopi, sing sering gaya mayoran. Gak usah gaya-gaya mayoran itu, tempe, ambil terong cukup. Yang penting datang dan sering ketemu itu perlu. Kalau sering ketemu dan datang di mayoran-mayoran yang ringan seperti itu, maka ada nuansa batin yang mereka itu cocok nama Ansor, sering ketemu dan ketemunya itu tidak biaya mahal, iya toh. Lantas di situ ganyeng karena ada persaudaraan ukhuwah, ruhama bainahum, iya toh. Tadi sudah Habib mengatakan berbeda monggo, gontok-gontokan monggo, tapi selesai di situ. Yaitu sering ngopi ambil sering mayoran. Betul. Jadi kok kapan ono PAC iki mayoran? Wis kecil-kecil aja, enggak usah biaya tinggi. Lah biaya tinggi sepisan tok kapok aku wis. Bayaran seminggu entek gawe mayoran ndak wis sak melok Ansor gitu. Tapi kalau ringan-ringan, iya toh, kerupuk dan lain sebagainya, masak bareng-bareng, iya toh. Terus mari ngono sing masak sapa? Ora usah nekakno sapa-sapa, arek-arek dhewe. Loh, itu terus mari ngono ngisi mane malam minggu wis ketemu rek. Loh, itu kan pemuda-pemuda yang lain, Karang Taruna dan lain sebagainya. Aduh hebat arek Ansor. Apa? Waduh, koyo ngono kompak rukun, nyenengno. Dipandang orang itu senang. Dan itulah konsep Rasulullah SAW membangun kebersamaan di antara sahabat-sahabat. Bagaimana Rasulullah itu waktu menyelesaikan konsensus yang sudah diambil saat kita keluar dari Madinah atau bertahan di Madinah perang ini. Rasulullah punya konsep keluar aja dari Madinah, jangan sampai musuh masuk. Ada seorang sahabat yang dari Iran. Dari Iran itu namanya berarti siapa? Bangsa apa itu? Persia. Salman Al-Farisi. Ya. Salman Al-Farisi itu bertanya, ya Rasulullah,
ini wahyu atau sekedar pikiran Rasulullah? Kata Rasulullah, oh enggak, ini pikiran. Kalau saya punya konsep ya Rasulullah, kita diam di Madinah, cuman kita menggali parit. Paritnya itu lumayan. 3 kilo atau 4 kilo panjangnya itu. Berarti ya kira-kira bonsai sana sampai di Kebon Agung. Tapi itu melingkar. Ya. Kedalamannya itu adalah 4 meter. 4 meter berarti ya ini sampai Kubah sana. Ya. Terus lebarnya itu 5 meter. Ya lumayan. Tidak ada bego zaman itu. Iya dong. Satu ketika ada sahabat-sahabat itu yang saya menceritakan bagaimana kebersamaan Rasulullah dengan para sahabat yang akhirnya membangkitkan rasa cinta, rasa hormat kepada pemimpinnya. Ini Mas harus dengar teman ini. Bagaimana menimbulkan rasa cinta anak buah kepada pemimpin dan rasa hormat. Cinta tok gak hormat bahaya. Hormat tok gak cinta, ono mburine dirasani. Ono ngarepe tok mantu-mantu, ono mburine gri gak enak blas itu. Iya toh, dipisui, lo gak enak toh yang ngene itu. Gak enak. Kali Rasulullah kan enggak dicintai, disedari dicintai. Bahkan kalau sahabat-sahabat itu di depan Rasulullah tidak ada yang berani memandang Rasulullah langsung bersentuhan begini. Tidak berani. Mesti mereka mencuri-curi untuk memandang Rasulullah SAW. Kenapa? Habib Ali menyampaikan dalam Maulid Habsinya itu wa ma'asuhulati akhlaqihi al-haibatul qawiyah. Rasulullah itu meskipun akhlaknya bagus, lantas mudah bergaul dan sebagainya, tapi ada haibah di mana sahabat itu kalau sudah ketemu dengan Rasulullah itu bisa takut. Takutnya itu karena cinta, karena rindu, bukan karena apa? Bukan karena di mana itu ini. Enggak. Malah ingin dibimbing oleh Rasulullah. Itu kepemimpinan yang diciptakan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika sahabat itu menyelesaikan ada batu yang tidak bisa hancur. Maka lapor kepada Rasulullah. Rasulullah ada batu tak bisa hancur. Ana nazilun. Saya yang turun kata Rasulullah. Tidak usah yang lain. Saya yang turun sendiri. Rasul turun sendiri. Mana kapaknya? Dipukul sama Rasulullah. Ya karena ada campuran mukjizatnya. Tapi yang saya bahas bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan yang tidak selesai di hadapan para sahabat. Ana nazilun. Saya yang turun. Turun Rasulullah. Selesai. Yang kedua kejadian yang harus menjadi inspirasi kita. Bagaimana kebersamaan Rasulullah SAW. Di saat ada sahabat yang sudah merasa letih payah waktu menyelesaikan Khandaq, ada sahabat yang lapor, ya Rasulullah, saya ini sudah lapar, tidak kuat ya Rasulullah, tidak kuat saya. Untuk membuktikan laparnya sahabat menunjukkan, saya ini sudah ganjel batu satu ya Rasulullah, diikat di dalam perutnya sahabat. Tidak kata Rasulullah. Oh saya 3 kata Rasulullah. Kalau kamu 1 saya 3. Komunikasi Rasulullah dengan sahabat ini didengar oleh sahabat Tolha. Wabi riwayatin Tolha. Ayah tirinya Anas bin Malik. Akhirnya melihat itu Tolha pulang kepada istrinya. Wahai istriku, adakah sedikit makanan untuk Rasulullah? Cerita seperti ini kejadiannya. Oh ada. Kita punya gandum sedikit, ada kambing cempe yang masih nom anakan. Ya sudah, akhirnya dipotong sama disembelih sama sahabat Tolha, dimasak sama istrinya. Kata istrinya, kamu yang panggil Rasulullah, tapi manggilnya dibisiki Rasulullah ya. Jangan sampai lebih dari 9 atau 8 orang. Karena ideal kalau satu kambing itu ya orang 9, orang 8 itu sudah cukup. Iku lek wong Arab, lek wong Jawa digawe waliman kambing situ. Ngundang 200 wong kambinge wis situ. Terus akhirnya sahabat Tolha bisik Rasulullah. Ya Rasulullah ada sedikit makanan untuk Rasulullah. Karena tahu Rasulullah ini sedang apa? Lapar betul. Tapi ditahan sama Rasulullah. Jangan sampai sahabat-sahabat tahu. Kata Rasulullah, oh iya,
Jangan banyak-banyak Rasulullah, 3, 4 sampai 9 lah. Iya, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, sahabat, sebentar lagi waktu istirahat kita makan rame-rame di rumahnya Talha. Waduh, Talha bingung loh. Ya Rasulullah ini ada 9 orang, 90 orang atau 80 orang dalam riwayat hadis itu. 80 orang. Wih, pulang akhirnya. Tadi Rasulullah mengumumkan, loh, kamu gimana? Sudah saya bilang sekian orang. Loh, Rasulullah itu sudah saya BCI untuk datang sekian orang, tapi diundang semuanya. Ya sudah, apapun yang terjadi karena Rasul yang undang kita nggak mau tahu. Akhirnya betul datang Rasulullah dengan para sahabat. Setelah datang, mana kendilnya? Itu kendilnya. Jangan disentuh kendilnya ya. Saya yang nanti akan buka kendil itu dan tangan saya yang akan memberikan makanan pada yang lain. Apa yang terjadi? Rasul membuka kendil itu bukan pertama kali Rasul yang makan. Aku dhisik yo, entar ono duduk yo. Enggak. Semua sahabat kasih makan. Semuanya. Tanpa kecuali. Sudah selesai semuanya sahabat, sudah kenyang, sudah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Talha, tinggal aku dan keluargamu yang belum. Bagaimana cara komunikasi Rasulullah untuk membanggakan keluarga? Ngucap no terima kasih dengan bahasa itu kan seneng kan? Waduh, aku ambek Kanjeng Nabi tok sing durung mangan bareng-bareng. Sahabat dewe-dewe, aku ambek Kanjeng Nabi kan sak keluarga. Hebatnya Rasulullah. Manajemennya nyenengno wong itu hebat. Kalimatnya ya mungkin ringan bagi Rasulullah, tapi itu bermakna dan bernilai di sahabat. Masya Allah. Akhirnya selesai. Itu Rasulullah. Ya. Jadi memang Rasulullah itu sering mayoran. Istilah mayoran itu makan bareng-bareng. Makanya saya pesankan ya, satu, bawalah ID card dalam hati kalian bahwa saya sedang memegang bendera ulama. Ya, sehingga perilaku jenengan harus dikontrol dengan pikiran yang sadar. Saya ini representasi dari ulama. Oleh karena itu saya mesti dipotret oleh masyarakat, apapun kebaikan yang saya lakukan itu mesti dipotret. Yo pantes saya kader Ansor. Tapi lek nglakoni keelekan, Masya Allah, diviralkan. Yo, diviralkan. Maka yang kedua, saya sampaikan tadi hayatul fata bil ilmi wat tuqo, ya, ilmu tambah ilmu. Makanya Mas Didit harus ada ya masih gak bahasa keren kajian, enggak wis njagong bahas-bahas ilmu. Itu kan perlu. Wis gak usah keren-kerenan, tapi sing penting hasilnya keren, militan. Lho iku. Bahasa keren mari ngono mari kosong. Iya toh? Ora ono apa-apa. Bagaimana bahasa bisa menggerakkan 10 November? Iya toh? Itu karena ringan tapi berbobot. Gak gawat plus. Gak gawat. Musyawarah kiai-kiai dicelui, ya wes musyawarah. Yang ketiga, tadi sing sering ngopi ambek sering mayor. Jadi 3 ini yang insya Allah kalau dilakukan, saya yakin Ansor Pasuruan dengan luas wilayah yang terjangkau dan jumlah yang masih sekian tentu akan menjadi satu organisasi yang perkembangannya di luar perkiraan, di luar keinginan, karena dibangun dengan komunikasi yang baik, kebersamaan yang baik, dibangun dengan ilmu, dibangun dengan akhlak. Anda harus punya pikiran, lek sing gak apik bisa mengibarkan bendera. Kenapa saya yang baik tidak mampu mengibarkan bendera? Konsepnya, kata Habib Mahdi tadi, bersatu. Dan itu menjadi pesan bahasa. Kebaikan itu akan dikalahkan dengan kejahatan dan kejelekan di saat kebaikan tidak diperjuangkan dengan kebersamaan. Lantas kejelekan dibariskan dan dibuat seperti
sesuatu yang sudah tersistem dengan baik, maka akan kalah. Makanya gaungnya Ansor 5 tahun lagi harus sekian kali lipat gaungnya Ansor daripada hari ini. Ya tentu saya juga mendoakan. Karena begitu ya Bib ya. Gak oleh ngongkon tok lah ngono lho. Tak dongakno. Muga-muga Pak Ketua iki dikai sabar. Dikai rezeki sing akeh. Semua ketua kan, ketua PAC ambek ketua PC-nya. Iya. Tak dongakno ketua PC ini ndang rabi bisa. Tapi wis mari rabi aja gak tau metu teko omah. Kait metu jam 09.00 visa wis entek, ono endi kok gak mulai-mulai kancingi lawan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tapi yakinlah apa yang saya sampaikan itu semuanya barokah daripada Habib Mahdi yang tidak lain yang digandengkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'di abada, kitabullahi wa ahli baiti wa fi riwayatin wa itrati wa fi riwayatin sunnati, begitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nanti doa Kiai Munzir Tuhri, saya mohon untuk bisa memberikan doa kepada semua teman-teman PAC Ansor yang berdilanjut. Allahumma fiqil aqwam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Untuk acara berikutnya yakni penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Khatib Syuriah PCN Kota Pasuruan, kepada panjenenganipun Gus Munzir Tuhri disilakan. Allahumma sholli ala Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah bi syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah bi ayatil Fatihah wa bi hurufil Fatihah bi kalimatil Fatihah wa bi ruku'il Fatihah bi haqqi ma unzilat 'ala suratil Fatihah. Antu yassira lana umurana ma'arrohati fi qulubina wa taqdi hawaijana wa ukhrana ya farijal ham ya kashifal ham ya man yaghfir wa yarham ya Allah ya dafi'al bala ya dafi'al bala ya dafi'al bala idfa'anna kulla hammin wa ghammin rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassir kull asir fa inna taysiral asir 'alaika yasir. Yassir lana umurad dunyana wa yassir lana umur akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Untuk setelah penutupan ini kami mohon para kiai, Habib Mahdi dan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor berkenan untuk foto bersama, termasuk MWCNU di PAC masing-masing. Foto bersama di per PAC. Dari kami Dinas Suratul Mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama foto bersama PAC Panggung Rejo, kami persilakan jajaran pimpinan anak cabang Panggung Rejo bersama para kiai, bersama PW dan PC. Sekali lagi kepada PAC Panggung Rejo untuk
untuk foto bersama. Monggo. Berikutnya setelah PAC Panggung Rejo kami mohon persiapan PAC Bugul Kidul. Monggo. Didampingi MWC NU Panggung Rejo. Monggo. Semua putra putri Indonesia berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib dos Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. La 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 la.
tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi dalam perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Monggo Purworejo. Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Oh la 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 Kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi skala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Tanah airku Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon bantuan kursi. Sahabat-sahabat, kursinya mari kita tata bersama. Taplake dicopoti, tapake dicoploti. Ya, kita komit